Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Al-Fatahil Alim Alladhi arshada man istafahu min ibadihi Litta'allum wa ta'lim Wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa ila al-malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittibahi bil khuludi fi daril baqa'i wa na'im. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblati wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Qala al-musannif wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah. Selanjutnya daripada pembahasan kita bersama kitab At-Tadhhib fi Matan Ghayah wa Taqrib tentang ahkamul janaiz, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Pertemuan sebelumnya kita sudah sampai bagaimana mensolatkan jenazah. Dan salah satu yang paling penting dalam mensolatkan jenazah ini adalah doa untuk jenazah. Selesai disolatkan, maka yang fardu kifayah selanjutnya adalah menguburkan. Nah, menguburkan ini tentu memiliki hukum yang berbeda dengan menyolatkan, dan menguburkan ini sangat berhubungan dengan tempat untuk dikuburkan. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah, dan dikuburkan, yudfan itu artinya sembunyi di patah, fi lahdin di liang lahat mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat kayak kita biasa menghadap kiblat. Berarti misalnya kiblat di situ, kepalanya di sini, nah kayak biasa. An Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada Amir diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Amir ini adalah salah seorang tabi'in, sidin mengambil hadis, sidin ahli hadis, ulama fiqh, mengambil hadis dari Abu Sidin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 salah satu daripada 10 orang yang diberitakan akan masuk surga. Nah, Amir bin Sa'ad ini beliau meninggal tahun 96 Hijriah. Ujar Sidin mengisahkan apa Sidin lah, anna Sa'd bin Abi Waqqas qala fi maradihi alladhi halaka fihi. Abu Sidin pada waktu garing yang meninggal, apa, ilhadu li lahdan, ulah yang lahat, wansabu alayya labin nasban kama suni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lahat itu apa? Ayyahfira fi jihatil qiblah minal qabr asfalah minal maghrib minal masyriq biqadri ma yudha'u fihi al-mayyit thumma yudha'u fihi ala syaqhi al-ayman wajhi ila al-qiblah thumma yudha'u khalfahu labin aw nahwa bisanadi thumma yuhalu at-turab litamla hufra. Jadi liang lahat ini kenapa jadi disebutkan pakai liang lahat? Ini kisah di tempat-tempat atau tanah-tanah yang keras tanahnya. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya pakai tabala itu hukumnya haram. Kenapa bisa kayak itu? Ini yang jenisnya adalah tanah-tanah yang keras. Jadi tanah yang keras itu pakai liang lahat aja. Tanah ditabung jangan. Tapi Datuk Lampayan berpendapat kalau yang di daerah-daerah rawa kayak di Banjar atau daerah gambut, tanahnya kada karas, apalagi di daerah negara yang mengubur di banyu, tanahnya tuh ada bang, cuma tenggelam banyu. Nah ini jelas harus pakai tabala, pakai putih mati. Kenapa? Supaya nyaman dikubur. Jadi apa? Jadi sangat tergantung tanahnya. Khusus untuk di wadah kita yang tanahnya ada karas, maka pakai tabala. Tapi bilanya kayak di daerah Banjarbaru, tanahnya karas saja,
Nah ini pakai yang lahat. Wa yusallu min qibali ra'sihi bi rifqin. Rawa Abu Daud bi isnadin sahihin anna Abdullah bin Yazid al-Khatami as-Sahabi radhiyallahu anhu adkhala al-Harits al-qabra min qibali rijlai al-qabr wa qala hadza min sunnah. Dan yusallu ini bahasanya apa ya, diturunkan lah lewat kepala birifkin dengan lembut. Sederhananya kayak ini, menurunkan di kubur itu begamat aja, begamat. Makanya orang rancak walaupun yang pakai tabala tuh menurunkan di betali supaya apa? Supaya kada terhampas. Betimbe itu juga nggak boleh jar. Kada boleh. Kenapa? Karena walaupun mayit itu adalah orang yang meninggal, kita tetap menghormatinya, menjaga. Makanya memandi mayit itu begamat. Kan nggak ini loh. Manusia ini bilanya disakiti, dikibit, ditampar, itu kan sakit. Manusia hidup. Bilanya orang yang meninggal, kan rohnya kan ada lagi di dawak. Nah, kada gerak lagi, ada apa-apa. Artinya kan kada merasa apa-apa lagi. Tetapi dalam Islam jasad manusia ini nah dihormati walaupun sampai meninggal, rohnya sudah ada lagi. Nah, karena itu dihormati sehingga apa? Bila memandi tetap dianggap kayak orang hidup, memandinya begamat. Bah itu apa pulang menggosoknya begamat. Bah itu apa pulang ditutupi kain memandi. Ada kawa yang ketelanjangan, ada kawa tetap dihormati. Nah, bilanya sekadar membasahi awak, asal awaknya aja basah, mayatnya asal awaknya aja basah. Kayak apa itu? Ya kawai dijulam di banyu, kawai disimbur pakai selang pemadam, lakas tuntung. Tapi apa? Ini ngarannya apa? Lil hormah, untuk menghormati jasad itu nah dihormati. Ya kanya juga kita itu kada menghormati, kawan dibariakan gasan makanan singa, harimau, makanan buaya, tata bari. Kenapa kada kayak itu? Karena kita menghormati jasad. Jadi sebujurannya dalam ajaran Islam ini luar biasa, terutama yang masalah menguburkan. Islam ini syariatnya ketika menguburkan mayit itu kan pakai kain kafan kada dibajui sebuting dan dikuburkannya di tanah. Ada kelompok lain, agama lain, yang orang meninggal itu dibakar. Ini sebujurannya adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa gerang? Karena mayit itu ketika dikubur dalam tanah, lawas-lawasan, awaknya hancur, menyatu lawan tanah, itu mengolah tanah subur. Kan rumusnya bangkai-bangkai binatang yang mati itu mengolah tanah itu jadi subur. Amun bahasanya tuh jadi pupuk kompos. Nah, amunnya dibakar itu mengolah polusi. Nah, makanya syariat atau diajarkan, ya disuruh kita dikuburkan itu, mayit itu dikuburkan itu untuk menjaga istilahnya ekosistem alam itu. Ini luar biasa. Nah, menguburkannya tadi apa? Sesuai kondisi geografis lingkungannya. Kalau di daerah kita nyata dah pakai tabala yang daerah-daerah rawa. Kalau pokoknya bilanya daerahnya padat aras, nah ini nyata kawa pakai liang lahat. Kayak apa kita tahunya? Tenang, takuni tuang tabur kubur setempat. Bilanya daerahnya yang rawa, itu setumatnya menabung pada ngalih, tanahnya kada aras. Tapi bilanya tanahnya aras, itu langsung lawas menabungnya. Kada kawas itu sini, kada kawas. Tapi bilanya orang yang tanahnya itu lama, kawas situ sini. Misalnya jam
satu siang meninggal, jam 4 dikuburkan, insya Allah sampai aja tanahnya lama. Tapi bilanya yang meninggal jam 1 siang, hendak dikuburkan jam 4, tanahnya karas, nah itu benar. Wa yaqul, selanjutnya lagi, wa yaqulul ladzi yulhiduhu bismillahi wa ala millati rasulillah. Nah, salah satu kesunahan itu juga bagi orang yang di dalam kubur, yang sudah di dalam lahat, tuang sambut bilanya yang betabala bebanyu kada kokong sambut, tapi yang menjejakiakan di bawah sekira tanahnya itu pisit, kan sudah diandak yang betabala nih di lubangnya kan di tanah. Nah yang menjejakiakan tuh, nah tuh kalau yang pakai liang lahat ini yang menyambut akan wa yaqulul ladzi yulhiduhu. Nah yang menyambut akannya apa yang dibaca? Yang dibaca itu apa? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Nah itu dibaca, disunahkan. Kenapa geram? Karena dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-mayyit al-qabra wa fi riwayatin idza wudi'a al-mayyitu fi lahdih qala bismillahi wa billah wa ala millati rasulillah. Dalam riwayat itu disebutkan apabila mayit itu diletakkan dalam liang lahat, Nabi membaca bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah. Itu dibaca bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah. Amun nang handap bismillahi wa ala millati rasulillah. Itu yang dibaca. Riwayat lain wa fi riwayatin wa ala sunnati rasulillah. Riwayat lain wa ala sunnati rasulillah. Riwayat lain juga dari Ibnu Majah bismillahi wa fi sabilillah. Nah banyak versi-versinya. Tapi bilanya yang paling handap tadi apa? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Paling handap dah. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Ini pas menyambut. Wa yuja'u fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan wa bastah ay qadru irtifa'in sanin mu'tadilat tuli rafi'a yadayhi ilal a'la. Jadi ukuran mengubur itu lubangnya tuh, nah ukurannya seapa dalamnya, ukurannya tuh seapa. Ukurannya adalah satu tumbang berdiri. Amun orang kita rata-rata 160, orang luar bisa 1000 atau 180. Berdiri, ukuran berdiri tambah tangan andak atas, itu ngarannya qamah wa bastah. Berdiri, kita berdiri nih. Kayak ini pulang tambahnya. Nah, jadi ukuran kubur itu paling kada seitu. Paling kada seitu dalamnya. Kenapa gerang? Karena untuk menjaga dari apa? Binatang buas supaya baunya kada keluar. An Hisham bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihfiru wa ausi'u wa ahsinu. Ihfiru itu tabuklah, wa ausa'u wa ausi'u ganali luasilah, wahsinu dan baik baguslah. Bagus itu maksudnya anak kuburnya tuh baik-baik, jangan bebar aja. Nah ini ukuran dalamnya, jadi berdiri atas. Untuk tabu kubur sudah tahu aman aja, haruslah tapi dibadahi. Ini ada tabu kubur tahu aja. Kita yang memadahi ada tahu tabukannya, tersalah enak. Kecuali yang biasa menabung di daerah Gambut disuruh menabung di daerah Banjarbaru tanahnya karas. Nah ini yang mal yang orang tabungnya ada biasa, karena lain
wa yusattahul qabru wa la yubna alaihi wa la yujassasu selanjutnya wa yusattahul qabru wa la yubna alaihi wa la yujassasu. Jadi di kubur itu bagusnya adalah kada usah di apa ngarannya dan macam-macam di atasnya. Nah, kubah apa enggak ya Pak? Nah, ini berhubungan lawan ngarannya tanah wakaf. Jadi kayak ini kubur itu sama kayak masjid, jadi tanah wakaf. Kuburan umum itu hukumnya adalah tanah wakaf, kayak masjid sama tuh tanah wakaf. Nah, ketika kubur itu adalah tanah wakaf, maka hukumnya sama nang kayak tanah biasa, kada boleh mengangkat tanah orang. Jadi bilanya berkubur di pakuburan yang tanahnya itu tanah kaum muslimin, dibangun di atasnya bina macam-macam, itu besar kemungkinan tekakat tanah orang. Ini lain halnya di tanah seorang, walaupun ada juga yang tetap madahi hukumnya makruh. Kenapa nggak bisa itu? Karena apa ngarannya nih, Nabi kada menyuruh itu. Cuma yang jelas bilanya di pekuburan umum dibangunnya macam-macam, itu bisa tekakat tanah orang. Jadi kayak apa? Jadi bilanya di atasnya anak macam-macam, dilihat dulu ukuran tanahnya. Lubangnya tuh seapa, itu kawa diulah bangunan tuh seapa, supaya yang nyata kada tekakat. Nah, wa rawa Muslim wa ghairuhu an Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassasal qabru ay yaquda alaihi wa yubna alaihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayu jassas itu yudhu alaihi al-jism wa huwa ma yusamma bil jabsin fama baluqa bi wadil raqam wa nahwi wa raf'ul qabr wa tazinu. Nah, musannif ini termasuk orang yang kada setuju bahwasanya kubur itu bagus-bagus berhimmat dihiasi. Musannif kata, wadah kita apa bagusnya disesuaikan wadah kita yang nyata benar atau nah. Jangan sampai kita menghiasi kubur berhimmat, satu tak pakai duit kurang, lalu yang kedua itu berlebihan benar. Lalu yang terakhir wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit, dan tidak mengapa menangis terhadap mayit. Menangisnya ini kayak apa? Menangis yang biasa aja, kada menggeraung, kada hamuk-hamuk. Kenapa gerang? Karena diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif al-Qain wa kana dhikran li Ibrahim alaihissalam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim wa qabbalahu wa shammahu thumma dakhalna alaihi ba'da dhalik wa Ibrahim yajudu bi nafsihi fa ja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan fa qala lahu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa anta ya Rasulullah fa qala ya ibn Auf innaha rahmah summa atba'aha bi ukhra fa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Jadi kisahnya ini yang wala ba'sa bil buka ya alal mayit, kada apa-apa menangis terhadap mayit. Catatannya tadi lain menangis hamok, lain yang meronta-ronta macam-macam. Ada. Ini menangis biasa saja. Karena Rasulullah itu pernah menangis ketika baju mata nah itu waktu meninggalnya Ibrahim anak sidin nang lakian. Itu 6 bulanan orang meninggal.
Jar Abdurrahman bin Auf pian nangis nah Nabi. Nah ujar Nabi, innaha rahmah, ini rahmah. Ini rahmat. Ujar Nabi, innal aina tadma, mata itu menangis, mengalir air mata. Wal qalba yahzan, hati sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kita tidak berkata-kata kecuali yang Allah ridhai. Jadi kuncinya di situ, hati itu sedih kada kau diatur, mata titikan banyu mata ngalih di bendung, tapi yang penting mulut kita ridho dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan kami berpisah dengan engkau wahai Ibrahim, ujar Nabi apa? Kami sedih. Nah, gitu. Intinya wala ba'sa bil buqa'i 'alal mayyit, ada apa-apa menangis terhadap mayit, min ghairi, catatannya apa tadi? Min ghairi nauhin wala syaqqi jaibin, kada hamuk-hamuk sampai merabit kantong itu, intinya kayak itu. Minta halam minta ridha, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.